Jokowi dan Gibran melawan dengan cara mengumpulkan para pejabat-pejabat tinggi negara. Para purnawirawan TNI siap-siap ditahan. Masya Allah, sungguh dahsyat luar biasa. Inilah kabar berita yang disukai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia itu kalau diajak membahas tentang ilmu pengetahuan malas-malas. Apalagi rakyat Indonesia yang beragama Islam diajak ngaji, malas-malas luar biasa. Sehingga kualitas ilmu pengetahuannya sangat rendah. Bahkan pemahamannya mirip orang-orang primitif. Tetapi ketika membahas politik kekuasaan, Masya Allah suka semua, ramai di mana-mana dibahas. Padahal yang beragama Islam itu kan kewajibannya mengkaji Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena sumber ilmu dari Allah, Allah sudah mengirimkan sumber ilmu berupa Al-Quranul Karim. Tetapi aneh, orang rakyat Indonesia yang beragama Islam kalau diajak ngaji membahas Al-Quran, kepanasan gak betah. Tetapi kalau diajak membahas hiburan maksiat, rame. Diajak membahas konten-konten yang adu domba, rame. Ya inilah menunjukkan kualitas rakyat Indonesia yang masih sangat rendah, di bawah standar. Dan lebih bahayanya lagi, kalau diajak membahas tentang politik kekuasaan, semuanya bernafsu syahwat sangat tinggi. Ini adalah salah satu ciri-ciri tanda-tanda kerusakan suatu bangsa. Karena Rasulullah SAW tatkala dakwah pertama kali hanya konsentrasi mendidik kaum muslimin agar tahu tentang ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Makkah Al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun itu enggak membahas politik, apalagi kok membahas perang, enggak. Yang dibahas hanya wahyunya Allah, hanya ilmu Al-Quran yang dibahas selama kurang lebih 13 tahun. Sehingga para sahabat paham ilmunya Allah, sehingga imannya semakin kuat, ilmunya mendalam. Setelah ilmunya luas, mendalam, imannya kuat, kemudian mereka diajak hijrah ke mana saja, termasuk ke Habasyah. Kemudian puncaknya hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, umat Islam saat itu ilmunya sudah luas dan mendalam, imannya kuat, barulah membahas politik. Nah, orang Indonesia sendai diajak membahas ilmu Al-Quran dan hadis, kepanasan semua, padahal mayoritas Islam. Jangankan kok membahas tentang Quran, tentang hadis, lawang diajak untuk mengkaji, membaca Al-Quran saja malas-malas. Inilah suatu malapetaka, musibah, bencana yang sangat besar, yang sangat dahsyat menimpa Indonesia. Ingatlah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, bahwa Indonesia ini tidak akan bisa maju kalau hanya mengandalkan satu atau dua orang tokoh saja. Hanya mengandalkan Jokowi dan Gibran, hanya mengandalkan Prabowo, hanya mengandalkan KDM, nggak bisa. Nggak bisa kalau Indonesia itu hanya mengandalkan satu dua orang tokoh saja, sedangkan yang lainnya itu hanya penonton sorak-sorai, kemudian pandai berkomentar saja di mana-mana. Ya seperti para supporter sepak bola. Orang Indonesia itu paling pinter, komentar apapun pinter, tapi kalau disuruh main sepak bola ya belum tentu bisa. Nah, ini tentang bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini persiapkan ilmu pengetahuan khususnya yang beragama Islam, kuasai Al-Quran dan hadis, kuasai tentang siasa Islamiyah, politik Islam, kuasai tentang peradilan Islam, kuasai tentang sejarah peradaban dunia. Dan enggak, kalau diajak tentang membahas konten-konten pengajian yang sifatnya ilmu pengetahuan tentang siasat-siasat strategi pemerintahan mulai dari zaman dahulu di seluruh dunia, malas-malas. Orang Islam Indonesia itu malas berpikir, malas belajar, sukanya konten-konten maksiat, kemudian berandai-andai jikalau Satria Piningit, Ratu Adil datang. Enggak bisa, begitu enggak bisa.
Nggak bisa. Satria Piningit, Ratu Adil itu adalah tim dan sistem. Tim dan sistem itu harus dibentuk bersama-sama. Nggak bisa hanya mengandalkan 1-2 orang saja. Nggak bisa. Sekali lagi, lebih baik bangsa Indonesia itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya kan, bekerja sama. Sehingga kalau orang pinter dan cerdas itu nggak akan takut dibodohi dan dibohongi oleh siapapun. Karena sama-sama pinter. Nah, orang Indonesia itu kan malas belajar, malas untuk mengkaji ilmu Islam, apalagi yang beragama Islam, malas semua. Dari kecil nggak pernah ngaji, sampai tua, sampai meninggal. Ya, hidupnya setiap hari hanya habis saja, begitu saja, waktunya habis, terbuang sia-sia. Tatkala diajak ngaji banyak alasan, tapi pintar komentar semua. Itu semua namanya ruwaibidah. Nah, kalau ruwaibidah, orang-orang bodoh membahas segala hal itu ya carut marut pokoknya. Oleh sebab itulah, ayo konsentrasi memperbaiki kualitas diri. SDM-nya diperbaiki di mana-mana. Ingat ya, zamannya Ratu Adil itu bukan sosok 1 orang 2 orang, tetapi itu tim dan sistem. Tim dan sistem. Indonesia bisa maju itu membutuhkan ribuan orang, bahkan jutaan. Bahkan jutaan, bukan hanya ribuan, ratusan ribu orang, tetapi jutaan rakyat Indonesia menjadi manusia-manusia baik, cerdas, jujur, pemberani, tegas, taat, dan bertakwa. Butuh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Tidak bisa hanya mengandalkan 1-2 orang saja kemudian rame ribut hanya membahas politik kekuasaan. Masya Allah, Indonesia ini akan carut marut, Masya Allah. Nah, kami peringatkan begini nih, agar Indonesia bisa maju. Jangan bermimpi bahwa Satria Piningit atau Ratu Adil yang akan mengubah Indonesia menjadi negara maju hanya sosok 1 orang atau 2 orang saja. Sedangkan kebanyakan nih, mayoritas rakyat Indonesia rata-rata masih bodoh, pemalas, terbelakang, dan gemar hiburan-hiburan maksiat doang. Sulit Indonesia akan maju seperti itu. Oleh sebab itulah, Satria Piningit dan Ratu Adil adalah tim dan sistem. Tim dan sistem yang harus dipersiapkan. Oleh siapa? Oleh manusia-manusia pilihan. Menjadi rakyat Indonesia ini manusia pilihan yang baik, yang jujur, yang adil, cerdas, yang soleh, yang taat, yang bertakwa kepada Allah, untuk Indonesia menjadi negara yang maju dan bangsanya menjadi bangsa yang religius. Nah, kalau konten-konten seperti ini pasti sepi. Konten maksiat yang rame. Lalu bangsa Indonesia mau maju dari mana? Nggak bisa. Cobalah kita lihat negara-negara maju. Negara-negara maju itu kalau konten-konten yang tidak ada guna faedahnya, yang hanya adu domba, ditinggalkan. Apalagi konten-konten yang berbau tidak bermanfaat sama sekali. Nah, Indonesia masih seperti itu. Lalu mengharapkan Indonesia maju dan religius, sulit dah. Sulit. Oleh sebab itulah, mari fokus perbaiki diri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.